Selamat berbahagia, salam kebajikan, salam kemakmuran. Saya aturkan bagi para anggota dan unsur pimpinan DPRD yang mengikuti bimbingan teknis pendalaman tugas DPRD. Tentu saja kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting di dalam upaya untuk memperlancar tugas-tugas DPRD sebagai partner setara dari pemerintah daerah dalam mengambil berbagai kebijakan dan keputusan. Saya berharap dan mendoakan semoga para anggota dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kota selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bebas dari wabah yang sementara melanda negara kita ini. Saya ditugasi oleh penyelenggara untuk mendiskusikan tentang fungsi pengawasan DPRD yang terkait dengan LKPJ dan LKPD. LKPJ tentu saja berkaitan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan setiap tahun atau setelah masa jabatan kepada DPRD. Kemudian LKPD adalah hasil pemeriksaan dari BPK Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan materi ini nantinya menambah wawasan kita. Ini adalah saya, tentu saja para anggota dan unsur pimpinan DPR ingin mengenal siapa yang sementara berbicara ini. Saya awali dulu hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kalau kita lihat, kesetaraan hubungan ini sudah diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, banyak orang yang mengatakan bahwa DPR dan kepala daerah seperti sepasang suami istri untuk membangun sebuah malahgai rumah tangga yang sejahtera. Ini perlu diketahui supaya sama-sama pihak, baik pemerintah daerah dan DPRD, mengetahui peran fungsinya sehingga aktivitas itu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan dengan baik. Pada intinya ada 3 fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama pasal 1949, yaitu pembentukan peraturan daerah atau perundang-undangan, produk hukum daerah, kemudian terkait dengan anggaran dan juga pengawasan. Pada kesempatan ini, pada BIMTEK ini fokusnya adalah pengawasan. Kemudian pembentukan perda dan anggaran itu adalah fokus orientasi tugas pokok dan fungsi DPR. Fungsi pengawasan ini diatur juga di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 20 itu disebutkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ini menjadi fungsi pengawasan DPR. Yang kedua, pelaksanaan peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang berikutnya, nomor 3 adalah pelaksanaan tindak lanjut
dari Badan Pemeriksa Keuangan. Biasanya pemerintah daerah menyerahkan LKPD untuk diaudit oleh BPK yang nantinya menghasilkan sebuah opini, disclaimer dengan perkecualian atau tanpa perkecualian. Nah, terkait dengan pasal tersebut juga di dalam Undang-Undang 23 2014 pasal 153 itu juga menyebut ini ya, karena ini induk dari pelaksanaan pengawasan itu. Terkait dengan LKPJ dan LKPD, nah ini nanti kita dalami. LKPJ berkaitan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Permendagri 133, lalu Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Kepala daerah, wakil kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk dengan mandat kepada DPRD untuk menjelaskan tentang LKPJ ya. Kalau LKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK, ditambah dengan PP dan Peraturan BPK Nomor 1/20 ya. BPK RI kepada Ketua DPRD dan tertulis kepada Kepala Daerah wakil yang diberi mandat itu LHP dari pengelolaan keuangan daerah itu diserahkan kepada Ketua DPR dan tertulis kepada Kepala Daerah. Nah, ini tentu saja banyak hal yang terkait dengan tugas DPR. Jadi yang merah-merah ini bisa dilihat apa saja kegiatan pemerintah daerah yang memerlukan peran dari DPRD, dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014. Nah, jadi ini tentu saja para anggota dewan kalau telah mempelajari berbagai peraturan perundangan ini akan menjadi lebih mudah untuk melakukan pengawasan. LKPD definisinya seperti ini, silakan didalami. Namun yang penting ingin saya sampaikan adalah aspek yang menjadi fokus pengawasan, yaitu jenis LKPD, muatan LKPJ, kemudian penilaian LKPJ, tolak ukur penilaian LKPJ, dan langkah pengukuran kinerja LKPD. Nah, inilah hal yang perlu dipelajari, yang masing-masing item itu sudah dapat dipelajari pada caption ini, sehingga nanti menjadi bagian dari keberhasilan DPRD melakukan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah itu. Karena kalau kita berbicara pemerintahan daerah, itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah paling tidak 3 bulan setelah tahun anggaran itu memberikan LKPJ-nya kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Nah, ini adalah semua aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan ini. Lalu LKPD juga ada mekanismenya yang disampaikan oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan, dan ini tindak lanjutnya harus diawasi oleh DPRD, apakah apa yang menjadi hasil BPK itu ditindaklanjuti apa tidak. Nah, ini menjadi hal yang penting seperti itu. Juga mengatur tentang kerugian negara. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara juga sudah sangat jelas diatur di dalam peraturan perundangan tentang pembentukan BPK tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi harapan kita adalah dalam melakukan fungsi pengawasan DPRD. Nah, kemudian yang
Nah, ini saya tambahkan bahwa sebagai penutup dalam melakukan fungsi pengawasan, DPRD dapat menjadikan LKPJ dan LKPD sebagai dokumen utama untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Berbagai fungsi DPRD dapat dilakukan setara dan sejajar dengan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saya kira demikian sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai pengawasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga bermanfaat. Semoga unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota dapat menyimaknya, dan mohon maaf apabila dalam video ini tidak terlalu banyak yang dapat disampaikan, tapi nanti pada pertemuan langsung tentu saja akan dijelaskan lebih lanjut. Saya kira demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat, maju Indonesia. Sekian dan terima kasih.